Ya, Eca lagi sakit apa sakit hati juga. Aduh, satu sakit gigi, satu sakit hati. Gimana nih? Kang Nanda, izin ya Kang, biarin pengajian dulu fokus. Kita kontak lagi rencana minggu depan kita kesana. Oke Kang, minggu ini di luar dugaan padat betul. Terima bagus. Sami-sami untuk Kang Nanda juga. Bang Leus sakit marga. Eca sakit mata, tuh kan? Eca lagi sakit mata. Tuh. Satu sakit gigi, satu sakit mata. Coba kita analis bersama ini, teman-teman. Apa yang terjadi di sana? Apa jangan-jangan karena terlalu lama memandangi Hachima, jadi Eca sakit mata. Sebaliknya, apabila jangan-jangan Hachima terlalu lama dibuat sumringah sehingga giginya sakit kelamaan sebelumnya, itu teman-teman, kedinginan dia giginya itu kelamaan dibuka giginya. Kalau ketawa kan orang gigi lihat tuh. Jadi patut kita duga bahwa hubungan di antara keduanya ternyata melelahkan fisiknya, bukan malah menguatkan. Mereka barangkali menguatkan hatinya, tapi melemahkan fisiknya. Ini yang kita harus curigai, ini yang harus kita telusuri. Apakah mata itu sakit hanya karena dia terlalu lama memandang Hachima, atau dia begitu silaunya menangkap dan merespon terhadap pesona Hachima? Tentu penglihatan itu akan terganggu apabila dia mengalami kesilauan-kesilauan. Kilau-kilau dari Hachima mungkin saja mengganggu mata Eca. Tapi tidak pernah tahu itu kan. Tanyakan yang bersangkutan. Atau sebaliknya, pesona dari Eca malah membuat sumringah yang terlalu lama dan sakit giginya Hachima. Kan ini yang harus kita amati, teman-teman ya. Jadi bisa bayangkan, Eca itu orang yang bisa berhadapan dengan ODGJ. ODGJ aja dia bisa hadapi. Dia berikan pendampingan, dia berikan bantuan dan sebagainya. Tanpa dia mengalami sakit matanya. Sementara ketika dia begitu bertemu dengan Hachima, kenapa pertemuan itu langsung membuat sakit matanya? Apakah ketika pertemuan itu berlanjut kepada perjodohan, bukan matanya lagi yang sakit, Bang? Caranya sekujur tubuhnya juga mengalami sakitan yang, barangkali susah untuk dihadapinya. Nah, itu bercanda saja, itu bercanda ya. Kita mendoakan orang seperti itu, tapi kita doakan bahwa Eca baik-baik aja, termasuk juga Hachima. Saya mendoakan terbaik untuk Hachima dan juga Eca. Itu dia, kenapa setiap kali saya membahas itu berdua? Kisah romansa yang tak pernah habis-habisnya ini, teman-teman. Tapi balik lagi, ya kita harus patut syukuri, teman-teman ya. Betapa kokohnya seorang Hachima menghadapi segala tudingan-tudingan yang pernah terjadi sebelum sepatu itu ditemukan. Kita harus mengapresiasi semangat dan mental bajanya, karena dia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat di sana. Termasuk dia tidak membuktikan itu, tapi dengan ditemukannya sepatu itu, dia terbebas dari segala tuduhan. Tapi lepas dari itu, bisa kita amati juga, selama desas-desus hilangnya sepatu itu dikaitkan dengan Hachima, tak pernah sakit kepalanya, tak pernah vertigo dia, dan tak pernah juga sakit giginya. Tapi kenapa begitu dia berhadapan dengan Eca, malah sakit giginya? Ini harus kita amati bersama, teman-teman. Sebagai apakah suatu kebetulan, atau jangan-jangan memang ada sebab akibat dalam kesakitan yang sedang dialami hari ini. Tapi lepas dari itu, kita doakan bahwa baik Eca maupun Hachima ya sama-sama sehat selalu senantiasa, gitu teman-teman.
Leo sekarang namanya Pak Bambang. Siapa yang ganti namanya Pak Bambang? Bang ya. Itu dia teman-teman. Coba itu. Kenapa harus sakit mata dan sakit gigi? Aduh. Selama salah satunya tidak mengalami sakit hati, maka kita masih bisa positive thinking bahwa yang dibangun hari-hari ini masih dalam tahap positif, tahap membangun, tahap saling mendukung sama lain. Good lah, good for them. Betul. Ada orangnya di sini? Kalau ketemu Hachima panggil Pak Bambang. Nah, itu juga dia. Kenapa dia harus dipanggil Pak Bambang? Coba kasih tahu kepada kita, kenapa harus dipanggil Pak Bambang dia? Kenapa panggilan dia harus jadi Bambang? Tinggal hadir. Naikin Bang Leo. Kita boleh aja menaikin dia dalam forum ini. Tapi kan dia lagi sakit giginya. Tapi gigi. Pak Bambang yang baru sembuh dari OTGJ. Aduh. Oke teman-teman. Berarti kita bisa simpulkan Echa sedang mengalami tantangan yang tidak mudah hari-hari ini berarti. Dia diperhadapkan pada Hachima yang mengaku sebagai Bambang yang baru sembuh dari OTGJ. Tentu kita bisa memahami suasana kebatinan dari Echa yang mana dia pasti kebingungan, pasti bertanya-tanya, ini kok saya biasa menghadapi ODGJ yang hari-harinya mereka ingin tentu saja kembali dalam kehidupannya semula. Kok ia ada yang bernama Hachima, malah ia mengaku-ngaku dirinya adalah ODGJ yang baru sembuh dan lain sebagainya. Kita tahu sebenarnya. Yang mana kita Echa pasti dalam akal pikirnya, kok saya menghadapi ODGJ dan saya memberikan kasih sayang perhatian kepada mereka supaya mereka bisa menemukan tangki cinta dari sesamanya dengan kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Tapi kok malah ketika Echa berhadapan dengan Hachima, kok dia malah menghadapi suasana kebatinan yang bertanya, kok ini dia ingin dipanggil Pak Bambang? Apa jangan-jangan ini apa istilahnya? Ini orang yang mengalami kesulitan untuk mendeteksi dirinya, teman-teman. Itu dia. Maka kita harus berpikir sejauh itu, ya teman-teman. Sejauh itu. Tentu seorang aktivis yang melakukan pendampingan terhadap ODGJ itu nggak mudah. Tapi dia tidak pernah sakit matanya. Begitu dia berhadapan dengan Hachima, sakitlah matanya. Apa yang terjadi di sana-sana? Di arah sana, teman. Coba. Kenapa dia harus sakit matanya ketika dia harus menghadapi Hachima? Sementara banyaknya ODGJ yang dihadapannya pernah sakit fisiknya, apalagi sakit matanya. Ya, kita harus sampai pada kesimpulan itu, teman-teman. Itu bukan hanya sebuah kelucuan, tapi itu juga pasti mengkritik akal pikir kita. Memandang beliau terlalu ganteng. Oke. Beliau dianggap terlalu ganteng. Bisa saja terjadi. Kan saya bilang tadi sakit matanya mungkin hanya karena pesona yang dianggap sulit untuk sulit untuk dicerna. Jadi ini adalah pesona yang sulit untuk dicerna oleh Hachima. Atau sebaliknya, gitu loh. Aduh. Kalau dia wawancara Pak Bambang
Bang mau Cirebon lagi kapan? Ntar saya kabarin. Kemarin nggak diprediksi nggak bang? Saya lagi di IKN, saya lagi mengawal perayaan kemerdekaan di Kota Nusantara. Kalau ke Cirebon, ajak Leo biar rame. Itu yang saya takutkan teman-teman. Kalau kemudian kita ajak Hachima ke Cirebon bersama, ketika dia berhadapan dengan Echa, apa yang akan terjadi pada Echa? Kita juga harus memikirkan keselamatan Echa, karena jarak jauh saja, matanya sudah sakit. Apalagi kalau jarak dekat, teman-teman. Ketika jarak dekat terjadi, saya khawatir paparan pesona ultraviolet yang terlalu berlebihan mungkin saja mengganggu bukan hanya lagi ke matanya, tapi bukan lagi di matanya ini, tapi juga mata batinnya, teman-teman. Itu yang kita takut, kan? Kalau seorang udah terganggu mata batinnya, maka dia tidak bisa mengidentifikasi apakah Hachima sebagai saya berwujud manusia atau astral, teman-teman. Itu kita takut. Jangan sampai itu terjadi. Kan antisipasi. Aduh, coba dipastikan itu. Yang terganggu matanya itu mata batinnya, teman-teman. Aduh, kalau dia betul terganggu mata batinnya, jangan sampai sulit mengidentifikasi Hachima ini apakah astral atau di dunia nyata. Itu dia, teman-teman. Aduh, malam-malam nih kita begini. Berbobot banget bahasan kita malam ini ya kawan-kawan ya. Aduh, ya coba tentu getaran-getaran ketika bertemu itu, gelombang-gelombang itu akan semakin tinggi, akan semakin eskalasi, teman-teman. Jadi gelombang-gelombang itu, paparan-paparan itu akan semakin besar, teman-teman, ketika terjadi pertemuan. Apalagi itu tatap muka, bertemu muka dengan muka. Jadi ya itu yang terjadi kepada Echa. Bisa kita perhitungkan. Andai kata dia mengalami gangguan mata ketika dia bertemu lewat daring atau lewat jarak jauh. Kalau ketemu, ya, apa yang terjadi dengan dia? Atau sebaliknya, kalau misalnya pertemuan itu bagi Leo sudah membuat sakit giginya, pertemuan lewat jarak jauh sakit giginya, kira-kira apa yang sakit ketika dia harus bertemu muka dengan Echa, teman-teman? Bisa bayangkan itu. Tapi ya kita patut lebih menjaga Echa lah dibandingkan ini. Saya memahami bahwa Hachima bisa menahan dirinya, ya Echa harus kita jaga. Ya. Kenapa ada apa-apa? Ketemu Megatron. Doa yang terbaik untuk mereka berdua. Ya tentu teman-teman. Ya apa namanya ya? Saya mengenal Hachima ketika dia disebutkan desas-desusnya dengan Lucy atau dengan siapa namanya setelah itu, Jihan. Tidak pernah terjadi sesuatu pada dirinya, tidak pernah kesakitan menghampirinya. Tapi ketika dia berkenalan dengan Echa, patut diduga ada gelombang-gelombang dan getaran-getaran yang membuatnya sakit, teman-teman. Ya gini teman-teman, pastilah namanya gelombang-gelombang untuk memulai sesuatu atau membuka lembaran baru dan sebagainya, pasti diawali dengan rasa-rasa yang tidak mengenakan. Ya, semoga ini pertanda aja bagi mereka berdua. Apabila perkenalan mereka baru mengalami kesakitan yang secara kebetulan bersama-sama, ya barangkali memang keduanya sedang membangun fondasi. Coba dibayangkan ya, fondasi itu kan dibangun ibarat membangun rumah, membangun tembok gitu ya, atau ya namanya fondasi, pasti dia akan bongkar itu, pasti dia akan
gali tanahnya, dia akan rusak gitu fondasi dasar utamanya. Jadi semoga saja apa yang dialami oleh Leo hari-hari ini atau Hachima hari-hari ini ya, membuka peluang bagi dia depan itu. Belum menggelombang cinta ya. Udah 2 kali ketemu, nah itu kan coba yang udah 2 kali ketemu sakit matanya. Kalau 3 kali ketemu, jangan sampai hal-hal lain yang sakit temunya. Sambil baca komen. Lebah. Ini para pendukung Hachima semua ya di sini ya. Itu dia lah teman-teman. Belum berapa nih? Tanggal 10 mau nonton timnas bareng. Nah, itu yang kita, ini tanggal 10 nih, nonton timnas bareng. Nah itu yang kita khawatirkan teman. Boro-boro dia mau nonton timnas bareng. Ketika dia merasakan gelombang itu, dia mengalami sakit matanya. Sulit bagi kita untuk membayangkan apabila kita ada dalam posisi Echa. Ketika dia nanti akan diajak nonton timnas bareng tanggal 10, satu orang pakai kacamata pembantu, kacamata bantu. Satu orang akan pakai kacamata hitam untuk membantu penglihatannya. Dan satunya lagi, dia harus memegang kapas di giginya. Atau paling enggak, konstan lah minimal ya. Untuk kemudian dia bisa menahan gelombang sakit. Demi nonton bersama. Itu yang nggak bisa kita bayangkan. Jangan dibayangkan, kita harus mampu visualisasikan masa depan. Ya, apa yang kita cakapkan, kita harus mampu visualisasikan. Saya orang seperti itu. Ketika bisa bayangkan, mereka tidak bertemu aja sakit matanya, satunya sakit giginya, tapi mereka paksa bertemu dalam satu event besar yang namanya pertandingan sepak bola, dengan harapan mereka akan berteriak-teriak di sana dan memberikan dukungannya di sana. Jangankan melihat bola melayang, teman-teman. Melihat orang di sampingnya, mungkin Echa pasti akan mengalami kesulitan di sana. Sementara satunya, jangankan berteriak untuk memberikan dukungan, gol, dan lain sebagainya gitu ya. Dia harus menahan rasa sakit itu. Rasa sakit itu bicara pun tak mampu. Itu yang kita khawatirkan. Dan coba kasih masukan ke Hachima supaya hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Ya, semoga yang terbaik lah buat mereka berdua. Udah beli tiket. Ya Allah. Udah beli tiket. Oke. Tunggu. Saya lagi pikirkan kata-kata kawan-kawan. Oke. Artinya apa? Artinya mereka siap untuk mengarungi risiko bersama. Itu dia. Apa yang dibangun, mereka sudah menyadari konsekuensinya dan mereka sudah siap untuk mengarungi risiko itu bersama. Untuk itu ngakak sendiri. Aduh, nangis. Teman-teman, coba visualisasikan teman-teman. Jadi ini kan informasi semua dari teman-teman ya. Aduh. Coba bayangkan ya teman-teman ya. Ini ada orang dua yang kesakitan ketika kalian bangun satu hubungan. Aduh, sorry. Nah, ternyata mereka mau sepenanggungan dalam risiko bersama ketika mereka nonton timnas. Aduh, sorry.
Ah, aduh. Ah, udah. Ah, ah, ya lah. Cukup dulu untuk malam ini ya kawan-kawan ya. Aduh. Ini tangan sampai suhu. Aduh. Apakah ini artinya karena kita walaupun gaji janganlah. Nah, kita kan hanya bercanda tawa. Apa lagi nih? Udah bang, nanti masuk angin ya nih. Udah deh, gengs ya. Udah malam juga nih. Kita mau mandi juga dan kita mau lanjut. Menutup, ya kita bayangkan lah. Kita bayangkan bahwa mereka berdua dalam satu perjalanan, dalam sepenanggungan, duduk bersama di podium atau di podium itu di tribun dan memberikan dukungan terhadap timnas bersama. Ya tentu yang terbaik lah untuk mereka. Kita berharap bahwa tidak ada kacamata di sana. Kita berharap tidak ada kapas gigi di sana. Kita berharap justru ada tawa dan canda bagi mereka di sana. Kita berharap bahwa apa yang dimulai akan berakhir bahagia bagi mereka berdua. Itu intinya teman-teman. Oke. Jadi pokoknya itu dia, dan harapannya juga kehadiran Hachima dan Echa bisa kemudian membawa kans bagus untuk timnas kita, teman-teman, untuk bisa kemudian memenangkan pertandingan itu. Ya tentu kehadiran mereka diperlukan di sana untuk memberikan semangat baru bagi para pemain-pemain timnas kita, atlet-atlet kita gitu ya. Yang barangkali mereka butuh suntikan energi positif ya lewat gelombang-gelombang yang mereka alami di sana. Tentu saja gelombang-gelombang itu kan gelombang-gelombang positif, teman. Gelombang kebersamaan, gelombang perasaan itu kan positif itu. Jadi semoga aja bahwa timnas-timnas di sana juga mengalami gelombang yang sama, tertularkan oleh gelombang itu, terpaparkan oleh gelombang itu. Jadi kita boleh meraih hasil yang maksimal di pertandingan itu. Jadi fokusnya bukan pada Hachima dan Echanya, tapi fokusnya tetap juga pada pertandingan yang kemudian akan membangun dan membuat wangi dan harum nama bangsa kita. Itu teman-teman. Jadi tolong, jadi kita bantu teman-teman. Jadi timnas ini juga bergantung nih pada Hachima dan juga Echa. Semoga timnas kita semakin jaya dengan adanya hubungan Hachima dan Echa. Gimana hubungannya? Ya kan hubungan sendiri kan. Saya kan sudah bilang bahwa gelombang-gelombang cinta, gelombang-gelombang perasaan itu ada gelombang positif teman-teman. Aura itu akan dirasakan oleh orang sekitarnya. Orang ada yang kesengsem dan kasmaran aja dekat kita kan kita bisa merasakan itu. Coba bisa bayangkan satu tribun itu puluhan ribu yang ada nonton di situ, dan kemudian mereka sedang merasakan gelombang itu, dan gelombang yang sama juga dirasakan oleh tribun itu dan para pemain timnas di sana. Tentu mereka akan bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Itu semoga timnas menang. Lanjut jualan tiket coba. Oke, geng, selamat malam semua ya. Sukses untuk kita semua. Selamat malam, kita ketemu lagi besok. Oke, bye-bye.